Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali Edukasi Official. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, amin ya robbal alamin. Seperti biasa, edukasi memberikan yaitu materi-materi soal P3K. Hari ini kita akan kupas tuntas soal P3K, bidang teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Jika ingin lulus tes, maka kuasai 4 bidang ini. Mari Bapak Ibu kita langsung saja, mohon dukungan dengan cara like, subscribe, dan share. Oke, perlu kita ketahui bahwa soal ini adalah kolaborasi Kemdikbud dan PGRI Pusat, dan jika Bapak Ibu ingin mengikuti tryout-tryoutnya maka lihat di deskripsi. Langsung saja kita masuk pada soal yang pertama. Dalam mengawali pembelajaran, Pak Ali merumuskan pertanyaan, mengumpulkan data atau informasi dengan berbagai teknik, mengasosiasi, menganalisis, dan mengolah data, dan menarik kesimpulan serta mengomunikasikan hasil yang terdiri dari kesimpulan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Langkah yang dilakukan Pak Ali itu merupakan bagian dari model pembelajaran A. Portofolio, B. Saintifik, C. Penemuan, D. Autentik, E. Kontekstual. Kita harus mengetahui kata kunci dari soal pertama. Kata kunci soal pertama di sini adalah mengumpulkan data, ya, dengan berbagai teknik, yaitu dengan mengasosiasi, menganalisis, dan mengolah data, dan sampai ke menarik kesimpulan. Maka ini merupakan keterampilan dan sikap. Langkah yang dilakukan Pak Ali itu merupakan bagian dari model pembelajaran. Kita perhatikan pembahasannya dari kata kunci tersebut. Yang perlu kita ketahui adalah scientific learning. Langkah-langkah dari scientific learning itu adalah mengamati, menanya, mengumpulkan informasi atau eksperimen, mengasosiasikan atau mengolah informasi, dan mengomunikasikan. Berarti jawaban yang tepat untuk nomor 1 ini adalah scientific. Berarti jawabannya B. Nomor 2. Dalam mengawali pembelajaran, Pak Maman Nendar menyampaikan suatu permasalahan guna mengunggah dan menimbulkan kepenasaran para siswa. Langkah tersebut bertujuan untuk mendorong para siswa agar mau mengembangkan kreativitasnya. Langkah yang dilakukan Pak Maman Nendar itu merupakan bagian dari model pembelajaran A. Portofolio, B. Scientific, C. Discovery Learning, D. Authentic, E. Contextual Teaching and Learning. Kita cari kata kunci tersebut. Dari suatu permasalahan, ya, guna mengunggah menimbulkan penasaran kepada peserta didik. Tujuannya adalah untuk mendorong para peserta didik agar mengembangkan kreativitasnya. Maka model pembelajaran yang dilakukan Pak Maman Nendar merupakan, kita perhatikan langkah-langkah discovery learning, yaitu memberikan rangsangan atau stimulus, pernyataan atau identifikasi masalah, problem statement, pengolahan data atau data processing, pembuktian, verifikasi, menarik simpulan atau disebut dengan generalisasi. Maka jawaban dari pembahasan tersebut sudah jelas, yaitu discovery learning dari kata kunci tersebut. Nomor 3 yang perlu kita perhatikan adalah dalam pembelajaran di kelas Anda terdapat 2 siswa, Anda berkebutuhan khusus. Pembelajaran apa yang tepat dilakukan dalam menghadapi kondisi ini? A. Menyuruh anak itu mengerjakan soal ke depan dan membimbingnya. B. Membagi kelompok diskusi. C. Melakukan bimbingan di tempat duduk mereka. D. Mengelompokkan dengan siswa pintar agar ikut terimbas. E. Memisahkan kedua siswa dengan siswa normal lainnya dengan perlakuan berbeda. Kita perhatikan kata kunci di sini adalah berkebutuhan khusus. Di dalam suatu ruangan terdapat 2 siswa. Maka pembelajaran yang dapat dilakukan dengan menghadapi kondisi ini, arti kondisi ini adalah kondisi untuk menghadapi kebutuhan khusus. Maka pembahasannya adalah bagaimana cara menangani yaitu kebutuhan khusus tersebut. 1. Dengan perilaku anak berkebutuhan khusus kadang tidak terduga.
Oleh karena itu, penting untuk mendahulukan keselamatan dan mengatur lingkungan. 2. Menggunakan metode yang beragam untuk membuat anak mengerti dan menguasai kemampuan baru. 3. Anak berkebutuhan khusus memerlukan dukungan ekstra atau guru pendamping yang duduk bersamanya. Artinya, di sini sudah jelas, yaitu melakukan pembimbingan di tempat duduk mereka. Berarti jawaban tepat adalah C. Nomor 4, guru menguasai bidang keilmuan lain yang menunjang proses pembelajaran adalah kompetensi. A. Pedagogik, B. Profesional, C. Kepribadian, D. Sosial, E. Budaya. Kata kuncinya adalah guru menguasai bidang keilmuan lain. Merupakan kompetensi. Kita perhatikan dari pembahasan dari bidang kompetensi itu apa. Yang disebut dengan kompetensi pedagogik itu pada dasarnya adalah kemampuan guru dalam mengolah pembelajaran peserta didik, seperti halnya menguasai karakter peserta didik, menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik, mengembangkan kurikulum. Artinya, guru menguasai bidang keilmuan lain atau keilmuan lain ini adalah menguasai karakter peserta didik. Maka jawaban yang tepat adalah pedagogik. Nomor 5, jika ingin membangkitkan rasa ingin tahu, maka cara efektif yang akan Anda lakukan adalah A. Diajak ke perpustakaan rutin dan membuat mading poster. B. Diajak ke laboratorium sains dan mencari literatur. C. Kegiatan membaca rutin setiap pagi sebelum masuk ruangan. D. Memajang hasil karya puisi siswa. E. Lomba menulis naskah drama. Berarti di sini jika ingin membangkitkan rasa ingin tahu yang efektif adalah, kita perhatikan dari nomor 5. Perhatikan. Ada beberapa untuk membangkitkan rasa ingin tahu. Yang pertama, melatih berpikir terbuka dalam belajar. Yang kedua, melatih ketelitian. 3. Membangkitkan bertanya. 4. Menghindari pembelajaran membosankan. 5. Belajar meneliti atau eksperimen. Maka dari pembahasan berdasarkan kata kunci membangkitkan rasa ingin tahu ini adalah diajak ke laboratorium sains dan mencari literatur tentang sains di sini. Ya. Nomor 6, pandangan tentang keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah adalah A. Masyarakat memiliki potensi yang dapat dikolaborasikan dengan kegiatan sekolah sesuai prosedur. B. Masyarakat merupakan partner sekolah dalam memajukan pendidikan peserta didik. C. Masyarakat dan sekolah perlu bekerjasama dengan membuat kontrak kesepakatan yang nyata dalam dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan. Artinya di sini yaitu pandangan tentang keterlibatan masyarakat dalam penyelenggara pendidikan di sekolah kita. Maka kita lihat dalam pembahasan potensi-potensi yang dimiliki oleh masyarakat yang dapat dikolaborasikan dengan kegiatan sekolah, mengingat bahwa sekolah berfungsi sebagai lembaga yang melayani anggota masyarakat dalam bidang pendidikan. Berarti jawaban untuk nomor 6 ini adalah masyarakat memiliki potensi-potensi yang dapat dikolaborasikan. Berarti jawabannya adalah A. Nomor 6. Nomor 7, sudah seminggu sampah di depan rumah Anda tidak diambil oleh petugas pengambil sampah karena mobil pengangkut sampah rusak. Beberapa warga di sekitar Anda tidak sabar lalu mewadahi sampahnya pada wadah plastik, kemudian dibuangnya sampah dalam bungkusan plastik itu dalam satu demi satu ke sungai yang ada di antara kampung. Hal apa yang Anda lakukan sebagai guru? A. Mengingatkan warga tidak membuang sampah sesuai ke sungai karena akan menimbulkan banjir. B. Membicarakan persoalan tersebut dengan ketua RT dan tokoh masyarakat untuk mencari solusinya. C. Menyewa mobil yang dapat mengangkut sampah untuk mengangkut sampah yang menumpuk. Kata kuncinya di sini apabila terdapat sampah di depan rumah kita yang lama tidak diambil oleh pengambil sampah. Namun ada beberapa warga sekitar
sampah tersebut dimasukkan dalam plastik dan dibuang ke sungai. Maka karena ini merupakan sudah sifatnya menyeluruh, sifatnya umum, maka pembahasannya adalah kasus pada soal tersebut dengan kepentingan banyak orang, artinya maka sehingga tidak bisa diputuskan sendiri dan harus didiskusikan dengan pihak terkait seperti RT. Maka jawaban untuk nomor 7 adalah membicarakan persoalan tersebut dengan ketua RT dan tokoh masyarakat untuk mencari solusi tentang sampah tersebut. Berarti B. 8. Suatu ketika hasil pekerjaan sudah ada kerjakan dengan susah payah, sudah kita kerjakan dengan susah payah, dikritik tajam oleh kepala sekolah. Menghadapi kritikan tersebut, pernyataan paling mendekati reaksi Anda adalah A. Tidak membalas kritikan tersebut dan juga tidak melakukan perbaikan karena tidak ada gunanya. B. Tetap mempertahankan hasil pekerjaan saya dan berargumentasi dengan kepala sekolah. C. Menahan diri, mencermati kritikan tersebut untuk melakukan perbaikan. Berarti kata kuncinya di sini adalah artinya pekerjaan kita ya sudah susah payah kita buat, namun dapat kritikan tajam oleh kepala sekolah. Maka alangkah baiknya di sini ada ini dalam menghadapi sebuah kritikan, langkah baik untuk mencermati kritikan tersebut, karena dengan mencermati kita dapat mengetahui kritikan tersebut benar atau tidak, sehingga kita dapat melakukan perbaikan. Artinya jawaban untuk nomor 8 ini adalah menahan diri, mencermati kritikan tersebut untuk melakukan perbaikan. Berarti jawabannya C. 9. Di sekolah tempat Anda bekerja masih sering dijumpai beberapa siswa yang merokok di kamar mandi, padahal sekolah sudah memberikan tulisan peringatan serta aturan untuk tidak merokok dan tidak membawa rokok ke dalam area sekolah. Sebagai guru yang berkewajiban memberikan tauladan, berikan solusi atas permasalahan tersebut. A. Saya akan lebih efektif atau aktif dalam memperingatkan siswa-siswa yang kedapatan sering merokok di kamar mandi. Apakah kita hanya memperingatkan saja? B. Bersama seluruh komponen sekolah untuk memberikan contoh perilaku baik tidak merokok. C. Karena ada petugas masing-masing, semacam guru BK, sebaiknya saya diam saja. Maka di sini artinya sudah menggunakan instansi di sekolah tempat sering jumpai beberapa siswa, kata kuncinya yaitu siswa yang merokok di sekolah. Maka kita sebagai guru adalah untuk memberikan contoh yang baik. Guru tidak cukup dan harus didukung seluruh warga sekolah bersama seluruh komponennya. Artinya kita tidak bisa hanya memberikan peringatan sendiri, melainkan harus seluruh komponen sekolah. Berarti jawabannya adalah B. 10. Nomor 10, perhatikan nomor 10. Anda ditunjuk sebagai ketua rapat, dan ketika rapat sedang berlangsung ada salah seorang peserta rapat menerima telepon. Apakah tindakan yang akan Anda lakukan? A. Membiarkan. B. Menegurnya supaya keluar dari rapat. C. Membiarkannya untuk menerima telepon. Berarti kata kuncinya di sini kita sebagai ketua rapat, dan apabila di dalam rapat ada seorang rapat yang menerima telepon. Nah, di sini kita tidak boleh yaitu menghakimi seseorang karena kita tidak tahu yaitu tujuan dari untuk menerima telepon tersebut. Artinya di sini perhatikan, Anda berada pada posisi sebagai ketua rapat. Seorang ketua rapat harus mempunyai wibawa, tegas dan tanggung jawab serta bijaksana. Ya, ada kata di sini yaitu bijaksana dalam mengatur jalannya rapat. Dengan membiarkannya menerima telepon merupakan jawaban yang paling tepat karena tindakan tersebut merupakan tindakan bijaksana
serta dapat dimaklumi karena peserta rapat tersebut bisa saja menerima telepon yang sangat penting dari keluarga atau rekan kerja atau pihak lainnya. Artinya jawaban tepat adalah C, membiarkannya menerima telepon. Nomor 11, terdapat siswa yang mengeluhkan kepada guru bahwa dalam tugas kelompok seringkali dipaksakan teman-temannya untuk menyelesaikan tugas itu sendiri. Hal ini karena siswa tersebut selain pandai juga anak orang berada, sehingga kebutuhan-kebutuhan dalam mengerjakan tugas mudah dipenuhi. Untuk menanggapi hal tersebut, maka kita harus A. memfasilitasi pertemuan anggota kelompok agar tidak ada pemaksaan dan semua ikut berkontribusi. B. meningkatkan pemantauan proses kerja kelompok dan menginformasikan hasil evaluasi serta keterlibatan setiap anggota dalam kerja kelompok. C. memberikan teguran kepada siswa yang enggan terlibat dalam kerja kelompok. Artinya di sini kata kuncinya adalah di dalam tugas kelompok kita seringkali mendengar yaitu siswa yang mengeluh dan sedikit ada paksaan pada teman-temannya untuk menyelesaikan tugas itu sendiri, karena dipandang mereka adalah pandai dan orang berada. Apabila kita menjumpai di dalam tugas kelompok tersebut seperti ini, maka alangkah baiknya kita harus menindaklanjuti. Perhatikan, sebagai guru tidak hanya sekedar memantau, tapi juga melakukan dan menginformasikan hasil evaluasi pembelajaran kepada siswa tersebut. Artinya jawaban nomor 11 yang tepat adalah B, meningkatkan pemantauan proses kerja kelompok dan menginformasikan hasil evaluasi. Nomor 12, V adalah siswa pendiam dan memiliki prestasi akademik yang rendah, namun memiliki bakat yang sangat baik di bidang seni tari. Sebagai guru, saya menghadapi siswa seperti V dengan A. membiarkan saja karena masing-masing siswa akan berkembang dengan sendirinya. B. memberikan PR yang lebih baik dari yang lain untuk meningkatkan prestasi akademik. C. membimbing V untuk meningkatkan prestasi akademiknya disertai bakat menari agar perkembangan secara optimal. Artinya prestasi akademik dan non-akademik harus seimbang. Dari kata kunci tersebut, pembahasannya perhatikan, prestasi akademik dan non-akademik harus berjalan beriringan. Jadi artinya di sini untuk nomor 12 ya, untuk nomor 12 yaitu kita membimbing V dan meningkatkan prestasi akademik ya serta bakat menari agar terkembang secara optimal. Berarti jawabannya adalah C. 13. Sebagai guru yang dianggap kompeten, Anda meminta menggantikan guru lain yang kebetulan sakit untuk mengkoordinasi panitia HUT RI di sekolah. Yang akan Anda lakukan atas permintaan ini adalah A. mengkoordinasikan dan bersinergi dengan pihak yang terlibat dalam kepanitiaan. B. menerima tugas itu dan menjalankan setelah tugas lain yang datang terlebih dahulu. C. walaupun dengan berat hati akan bekerja dan menjalankan tugas itu apa adanya. Kata kuncinya tadi gini, kita dianggap oleh guru lain itu sebagai guru yang kompeten, maka ada guru yang tidak hadir pada saat itu untuk menggantikan guru tersebut dalam kepanitiaan HUT RI. Maka dari kata kunci nomor 13 ini adalah sebagai guru yang berkompeten, baiknya Anda dapat berkoordinasi dan bersinergi seperti apa yang telah ditugaskan oleh guru yang Anda gantikan. Untuk nomor 13 jawabannya adalah A. mengkoordinasikan dan bersinergi dengan pihak panitia lain artinya. Nomor 14, Anda diberikan amanah sebagai ketua panitia penerimaan siswa baru ya, dengan sistem zonasi. Daya tampung sekolah Anda 120 siswa. Kebetulan calon siswa urutan ke 120 ada 2
dalam siswa yang skornya sama. Salah satunya adalah keponakan kepala sekolahmu. Tetapi pada saat pendaftarannya, kalah dulu dengan siswa yang bukan keponakan kepala sekolahmu. Yang bukan. Hal apa yang akan Anda lakukan? A. Menerima keponakan kepala sekolah meskipun mendaftarnya lebih dulu. B. Menerima siswa lainnya karena mendaftar lebih dulu untuk menjaga objektivitas. C. Membahas dalam rapat panitia agar keputusan yang diambil lebih objektif. Kata kuncinya di sini adalah tadi, apabila kita ditunjuk sebagai ketua panitia dalam sistem zonasi, ya, karena ini sistemnya instansi, maka kita tidak bisa mengambil keputusan tersendiri. Artinya segala sesuatu yang menyangkut orang banyak atau suatu organisasi, maka semua keputusan harus diambil melalui kesepakatan rapat. Nomor 14, jawabannya adalah C. Membahas dalam rapat panitia. 15, ini manajerial. Kita perhatikan planning, organizing, motivating, dan controlling. Evaluating merupakan fungsi manajemen menurut A. Sondang, P. Siagian, B. Henry Fayol, C. M. Golix, D. Harold Koch, E. Gerger R. Terry. Kita perhatikan bahwa Sondang, P. Siagian pada tahun 1985 membagi fungsi manajemen atas perencanaan, pengorganisasian, pemberian motivasi, pengawasan, dan penilaian. Artinya di sini ada controlling, evaluating, motivating, organizing, dan planning. Berarti jawabannya tepat adalah A. Sondang, P. Siagian. Nomor 16, jabatan presiden direksi dalam perusahaan termasuk dalam tingkatan A. Semua level manajemen, B. Dewan komisaris, C. Manajemen menengah, D. Manajemen puncak, E. Manajemen tingkat bawah. Kata kuncinya yaitu direksi, presiden direksi dalam satu perusahaan. Tingkat manajemen puncak memiliki hal yang penuh untuk mengangkat, memilih, dan memberhentikan manajemen lain yang berada di bawahnya. Seperti atau contoh sebutan tingkat manajemen puncak adalah general manager atau presiden di direksi. Berarti jawabannya adalah manajemen puncak. Nomor 15 jawabannya adalah berarti D. 17, keahlian untuk berkomunikasi, bekerjasama, dan memotivasi orang lain. Ya. A. Communication, B. Konseptual, C. Teknis, D. Simpati, E. Interpersonal. Kata kuncinya adalah keahlian berkomunikasi, bekerjasama, dan memotivasi orang lain. Secara teori, definisi interpersonal skill adalah keahlian yang dimiliki oleh seseorang individu untuk berelasi dan berinteraksi dengan sesama. Jawabannya adalah E. Interpersonal. 18, menentukan sumber dana yang diperlukan, mengalokasikan sumber keuangan yang ada pada segala aktivitas perusahaan atau penyusunan anggaran pengeluaran dan melakukan pengawasan terhadap penggunaan dan pemanfaatan keuangan merupakan langkah yang ditempuh oleh manajemen. A. Personalia, B. Produksi, C. Keuangan, D. Pemasaran, E. Administrasi. Di sini kata kuncinya tentang anggaran. Ya, kalau anggaran udah pasti tentang keuangan. Maka jawaban yang tepat sudah langsung saja kita jawab, yaitu C. Tentang keuangan. 19, tingkat manajemen yang bertugas memimpin dan mengawasi tenaga operasional adalah A. Organizing, B. Top management, C. Lower management, D. Middle management, E. Personalia. Kata kuncinya adalah memimpin dan mengawasi tenaga operasional. Berarti jawaban yang tepat untuk nomor 19. Kita langsung saja. Sini ada namanya manajemen limit pertama atau disebut dengan lower level management. Adalah tingkat manajemen yang paling rendah di dalam suatu perusahaan. Manajemen ini bertugas untuk memimpin dan mengawasi kinerja tenaga
operasional. Berarti jawaban yang tepat untuk nomor 19 berarti C, lower management. 20. Pemimpin yang mengambil keputusan tanpa melibatkan bawahan disebut A, adil, B, otoriter, C, bebas, D, demokrasi, E, personal. Artinya di sini kata kuncinya yaitu mengambil keputusan tanpa melibatkan bawahan. Berarti udah jelas ya, namanya itu disebut dengan otoriter. Mengapa otoriter? Karena otoriter itu umumnya terpusat pada bos yang menjadikan pemenang kekuasaan tertinggi, mulai dari peraturan, prosedur maupun membuat keputusan. Ya, berarti jawabannya adalah B, otoriter. 21. Anda senang tinggal dalam lingkungan yang rumahnya berdekatan, A, B, tertutup, C, sepi, D, suasana individual, E, suasana penuh kekeluargaan. Sudah jelas, pasti jawabannya yang tepat adalah sini E, suasana penuh kekeluargaan. Karena dapat mengindikasi bahwa Anda termasuk ke dalam orang yang bisa bekerja sama. 22. Suatu hari Anda sedang makan di luar bersama rekan kerja. Beberapa saat kemudian datang seorang anak gelandangan yang mengatakan ia lapar dan meminta uang atau sisa makanan. Sikap Anda terhadap situasi ini adalah, kata kuncinya kita bahas ya. A, memberikan uang lalu menyuruh pergi. B, memberikan ia makanan dan uang. C, membelikannya ia makan. Ini D, membelikannya makan sama ya. E, menanyakan apakah ia bersekolah. Maka udah tentu pasti kata kuncinya ini adalah apabila kita sedang makan di luar bersama rekan kerja, tiba-tiba datang seorang gelandangan yang mengatakan lapar, berarti dikasih makan, dan meminta uang, ya kita kasih uang seikhlasnya ya. Maka jawaban yang tepat untuk nomor 22 ini adalah B, memberikan ia makan dan uang seikhlasnya. 23. Suatu hari Anda menginap di rumah salah seorang keluarga Anda kemudian menghidangkan sebuah hidangan yang tidak Anda sukai. Maka Anda akan A, makan nasinya saja tanpa menyentuh hidangan tersebut. B, makan saja untuk menghormati tuan rumah. C, mengatakan bahwa Anda sudah kenyang. D, makan dengan garam dan kerupuk saja. E, jujur dan tidak mau makan. Artinya kita menginap di rumah salah seorang keluarga kita dan tiba-tiba di dalam sebuah hidangan makanan tersebut tidak kita sukai. Artinya di sini soal ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepedulian kita terhadap orang lain. Berarti makan saja untuk menghormati tuan rumah, nomor 23 berarti B. 24. Ketika banyak anggota tim kerja Anda yang berbeda agama dengan Anda, maka Anda akan A, bersikap toleran dan menghormati mereka. B, menjaga jarak dengan mereka. D, waspada dalam bersikap. D, khawatir jika ucapan Anda dapat menyinggung mereka. E, meminta atasan untuk memindahkan Anda ke tim kerja yang lain saja. Kata kuncinya di sini adalah anggota tim yang berbeda agama. Artinya soal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Anda membangun hubungan baik antar individu dalam organisasi. Artinya maka bersikap toleran dan menghormati mereka, berarti A. 25. Saya diutus mengikuti suatu diklat oleh panitia penyelenggara. Saya ditempatkan sekamar dengan orang yang tidak saya kenal dengan berasal dari kota lain. Sikap Anda atau sikap saya adalah A, mengajukan keberatan tetapi akhirnya menerima. B, protes keras dan meminta ditempatkan sendiri. C, mengajukan keberatan dan minta ditempatkan dengan minimal orang yang dikenal. D, menerima aturan panitia dan berusaha mengenal. E, menerima aturan panitia. Artinya di dalam suatu diklat kita ditempatkan dalam satu kamar atau ditempatkan sekamar dengan orang yang tidak kita kenal. Maka sikap kita seharusnya adalah
menerima aturan panitia dan berusaha mengenal. Berarti jawaban yang tepat di sini adalah D ya. Nomor 26, Anda ditugaskan oleh atasan Anda bekerja untuk beberapa minggu di luar daerah. Ternyata daerah tersebut mayoritas wanitanya berhijab, sedangkan Anda belum berhijab. Bagaimana Anda menyikapi hal tersebut? A. Tetap pada pendirian dan berpenampilan seperti biasa. B. Ikut memakai hijab dan melakukannya secara berkesinambungan. C. Ikut memakai hijab sebagai wujud penghargaan terhadap budaya daerah tersebut. D. Ikut memakai hijab walaupun Anda merasa risih untuk menghargai budaya daerah tersebut. E. Anda merasa belum pantas untuk berhijab. Lebih baik hijab hati dulu. Kita perhatikan kata kunci di sini. Apabila kita ditugaskan di luar daerah, ternyata kita menjumpai wanita mayoritas berhijab. Kita perhatikan, soal ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepedulian Anda dan bagaimana Anda menghargai perbedaan dengan ikut memakai hijab untuk menghargai budaya daerah tersebut. Jawaban nomor 26 adalah C. 27. Ketika Anda berjalan, Anda melihat dua kelompok pemuda. Kelompok yang satu mengolok-olok kelompok lainnya karena perbedaan etnis. Apa yang Anda lakukan? A. Mengamati tingkah mereka dan bersiap melerai seandai terjadi bentrokan. B. Menghampiri kelompok yang satu dan menasihati agar tidak mengolok-olok. C. Berusaha memberitahu kepada kelompok pemuda yang satu bahwa berbeda etnis itu bukan masalah. D. Menghampiri kedua kelompok dan mengatakan untuk apa saling mengolok, lebih baik berkenalan. E. Menghampiri kedua kelompok dan mengedukasi mereka tentang perbedaan. Kata kuncinya, terdapat dua kelompok pemuda saling bentrok karena ada perbedaan etnis. Maka soal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sikap Anda ketika dihadapkan dengan perselisihan di sekitar lingkungan Anda. Alangkah baiknya Anda menjadi moderator penyelesai konflik tersebut dengan mengedukasi kedua kelompok tersebut. Artinya, berarti jawaban tepat untuk nomor 27 adalah E. Menghampiri kedua kelompok dan mengedukasi mereka tentang perbedaan. 28. Dalam suatu rapat perusahaan, pendapat saya ditolak peserta rapat. Saya akan A. Berlapang dada menerima penolakan. B. Tidak terima dan langsung meninggalkan tempat. C. Berusaha keras meyakinkan peserta rapat untuk menerima pendapat saya. D. Menghargai perbedaan pendapat. E. Dengan berat hati menerima penolakan dan mengikuti rapat hingga selesai. Apabila di dalam suatu rapat, pendapat kita ditolak oleh peserta rapat lain, soal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana respon Anda saat menerima penolakan. Alangkah baiknya Anda dapat bersikap terbuka dan berlapang dada menerima penolakan. Artinya, jawaban untuk nomor 28 adalah A. Berlapang dada menerima penolakan itu. 29. Suatu hari Anda sedang rapat bersama para pimpinan. Salah seorang pimpinan mengeluarkan pendapatnya, namun Anda tidak setuju dengan pendapat tersebut. Maka Anda A. Langsung mengeluarkan pendapat Anda juga walaupun ia pimpinan. B. Menutup mulut karena tidak mau membantah pimpinan.
C. Mengiyakan saja untuk menyetujui pendapat pimpinan. D. Meninggalkan ruangan rapat karena Anda geram dengan pimpinan. E. Biasa saja karena hal tersebut sudah sering terjadi. Untuk nomor 29 ini, apabila di dalam sidang rapat bersama para pimpinan, salah seorang pimpinan mengeluarkan pendapatnya namun tidak setuju dengan pendapat tersebut. Untuk nomor 29 ini, soal ini untuk mengetahui bagaimana sikap Anda tentang kepedulian dan menghargai perbedaan. Dengan menyampaikan pendapat yang ingin Anda utarakan. Karena semakin banyak kritik dan saran, maka akan semakin baik juga untuk akhir rapat. Maka jawabannya adalah A. Langsung mengeluarkan pendapat. 30. Suatu negara mengizinkan rakyatnya untuk menyampaikan pendapat, opini, atau fakta selama hal yang disampaikan tidak melanggar hukum. Peraturan yang berlaku. Opini yang sebaiknya tidak disampaikan adalah A. Berbagai hal yang menyinggung perasaan. B. Berbagai hal yang mengancam keutuhan. C. Berbagai hal yang menyinggung bertemakan sara. D. Opini yang mengandung unsur dendam pribadi. E. Opini yang berusaha menghadirkan suasana humoris. Kata kuncinya di sini adalah apabila di dalam suatu negara tersebut mengizinkan rakyatnya untuk menyampaikan pendapat atau opini atau fakta yang disampaikan selagi itu tidak melanggar hukum. Maka opini yang sebaiknya tidak disampaikan adalah jawaban untuk nomor 30 ini, bahwa opini sebaiknya tidak disampaikan adalah yang berupa opini yang dapat mengganggu pemerintah dalam memelihara persatuan negara, adalah opini yang menyinggung bertemakan sara. Berarti jawaban untuk 30 adalah C. Oke, terima kasih atas perhatian dan kunjungannya. Perhatikan ada istilah 1 kali 10 lebih baik daripada 10 kali 1. Artinya satu buku dibaca 10 kali maka akan mendapatkan nilai maksimal, daripada 10 buku dibaca 1 kali maka akan mendapatkan nilai minimal. Terima kasih. Edukasi ucapkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi.